Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu risi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adonai Yeshua Hamasyah, Ruach HaKudes memberkati kita semua. Kiranya apapun yang kita alami dan apapun yang kita hadapi, kita selalu sukacita karena Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, selama kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil. Dan jangan lupa bersyukur. Nah, Bapak Ibu, kita sering sekali mendengar hari-hari ini La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan kita juga sangat sering mendengar daripada para polemikus Muslim dari RT 0666. Mereka mengatakan bahwa orang di luar agama mereka itu semuanya mati masuk neraka jahanam. Sebaik apapun orang itu, sehebat apapun amalnya, sehebat apapun pahalanya, orang di luar agama Islam pasti mati masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Dan mereka juga membangun narasi bahwa sejahat apapun mereka, sebanyak apapun dosanya, tetap ketika mereka mati masuk neraka dan mereka pasti diambil dimasukkan ke surga kalau sudah masa hukuman di neraka habis. Ya, istilahnya Bapak Ibu, ada pertobatan di neraka. Kalau sudah habis masa hukuman seperti LP, lembaga pemasyarakatan yang ada di dunia ini, kalau sudah masa hukumannya habis, orang tersebut bisa bebas Bapak Ibu. Bahkan sebelum masa hukuman habis Bapak Ibu, kalau LP-nya dunia, penjaranya dunia, mereka melihat kelakuan baik dan kita dapat remisi. Nah, setelah dapat remisi, belum jatuh tempo kapan orang ini keluar, karena orang ini berkelakuan baik dalam penjara, maka orang itu bebas sebelum waktu yang telah ditentukan oleh para pihak majelis hakim ketika ketok palu. Nah, mereka beranggapan neraka seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah habis masa hukuman, dosa dibakar, maka orang itu diambil dimasukkan ke surga. Sementara kita orang Kristen, orang di luar agama mereka, sehebat apapun kebaikan amal pahala yang dikumpulkan masa di dunia ini, orang itu kekal di dalam neraka. Benarkah? Lalu timbul pertanyaan daripada Bapak Ibu semuanya, Bang Pendi, kenapa sih urus yang begitu-begituan? Bukankah kita punya iman masing-masing? Kita berjalan di rel masing-masing? Kita punya kitab masing-masing dan kita punya Tuhan, di mana Tuhan kita berbeda dengan Tuhan mereka. Saya setuju Bapak Ibu. Tetapi apakah saudara bisa melihat bagaimana hari-hari ini beredar banyak para mukallaf dari 0666, mereka mempelintir firman Tuhan. Dan ini yang harus kita jawabkan Bapak Ibu. Kita jawab menurut Alkitab dan kita juga jawab menurut iman mereka. Benarkah seperti yang mereka sebarkan informasi yang mereka fitnah selama ini atau tidak benar? Mari sama-sama kita melihat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Di situ dikatakan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amilan salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Swabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, perhatikan baik-baik, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini kata Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 62.
Seperti kita sering mendengar, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau saudara memperhatikan dengan teliti dalam surat Al-Baqarah ayat 62, diterjemahkan di situ, ada terjemahannya begini Bapak Ibu, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Jadi secara tidak langsung, Tuhannya saudara kita dari seberang mengakui Tuhannya umat lain. Terutama sekali dalam hal ini karena kita orang Kristen, termasuk mengakui Tuhannya kita Bapak Ibu. Tuhannya yang telah disembah oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati, saudara. Bukan kata Effendi Usman, tapi kata Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Saya tampilkan ayatnya nanti biar saudara juga bisa melihat. Benarkah yang saya ngomong atau salah? Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri dan bagikan video ini agar mereka bisa melek. Nah, ini baru kita bisa katakan Bapak Ibu, berjalanlah di rel masing-masing. Kita punya keyakinan masing-masing, punya kitab masing-masing, dan kita punya Tuhan yang kita imani. Tuhan kita bukan Tuhan mereka. Tuhan mereka bukan Tuhan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak meyakini dan mereka juga tidak meyakini. Tetapi ingat, juru selamat hanya satu. Ya, Tuhan hanya satu, juru selamat hanya satu. Tidak ada duanya dan tidak ada 3, 4, 5, 6. Tidak ada. Tuhan begitu juga, tidak ada 2, 3, 4, 5, 6. Tidak. Begitulah juru selamat Bapak Ibu. Di bawah kolong langit ini Alkitab sudah mencatat nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini harus kita pahami benar-benar dan kita harus pintar bertanya kepada mereka Bapak Ibu supaya mereka tidak sibuk mengurus iman kita. Karena saudara, ketika kita mempertanyakan iman mereka, salah dalam berucap itu bisa dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Mereka sekalipun salah, itu dianggap dakwah Bapak Ibu. Dianggap membela agama Allah. Dianggap dalam penyampaian tausiahnya, sekalipun itu menghina, mencemooh, tidak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan karena tidak ada data saudara. Ketika fitnahan itu disampaikan, tetap mereka dianggap pahlawan. Tetap dianggap mereka itu adalah orang yang membela agama Allah. Tetap mereka dianggap itu adalah menyampaikan kebenaran. Nah, saudara harus jeli dalam hal ini. Kita harus mengcounter supaya teman-teman kita, orang Kristen di pedalaman, orang Kristen yang awam, bisa menerima, bisa melihat dan bisa membandingkan. Kalau tidak, bila ditelan mentah-mentah saudaraku, maka kita juga yang salah. Kenapa kita tidak mengajarkan anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, jemaat kita? Nah, kita diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kenapa kamu tidak mendidik jemaatmu sehingga mereka itu keluar satu persatu, sehingga mereka menyangkal aku? Kenapa bisa menyangkal? Karena para mu'alaf Bapak Ibu mempelintir firman Tuhan dan mereka mentafsirkan menurut udelnya mereka. Di sini saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan pakai saya, orang yang baru bertobat, untuk mengcounter setiap apa yang sudah dibengkokkan tentang Alkitab Bapak Ibu, khususnya mengenai surga dan neraka. Nah, saya sangat bersyukur di mana Tuhan pakai saya. Saya yang baru bertobat dipakai Tuhan, apalagi saudara, para pencinta channel Angel Habagat yang sudah dari kecil terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dari kecil sudah membaca firman Tuhan. Saudara dari kecil sudah membaca Alkitab, sudah mendengar nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Segala kuasa ada di dalam Yesus. Dan segala ciptaan ini melalui Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Saudara juga lebih bisa dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Bukan saja saya yang dipakai oleh Tuhan, saudara lebih hebat lagi nanti ya akan dipakai oleh Tuhan. Tergantung apakah saudara mau atau tidak mau. Ini yang paling penting. Di dalam sebuah surat Al-Quran, ya, dalam surat Yunus ayat 90, wajawazna bi bani Israilal bahra fa'ataba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idza adrakahul gharaqu
qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Bapak Ibu, melalui ayat ini, sebelum saya mengartikan ayat ini saudara, saya ingin bertanya, siapa Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu? Sesuai dengan ayat yang sudah saya bacakan barusan di dalam surat Yunus ayat 90. Ternyata Bapak Ibu, Fir'aun, Raja Mesir itu mengaku bahwa Tuhan yang disembah Nabi Musa, yang disembah oleh Bani Israel adalah Tuhan yang lain daripada yang lain. Saya senang sekali mengetahui bahwa kitab suci saudara kita umat Islam Al-Quran menuliskan hal itu, sebab di Alkitab nggak ada pernyataan seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada pernyataan seperti itu, tapi di Al-Quran ada. Alkitab menyebut bahwa Tuhan yang disembah Nabi Musa dan Bani Israel adalah Tuhan Israel atau God of Israel atau El Olehi Israel. Artinya Yod He Waw He Yahweh. Itulah Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul menurut Alkitab. Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul. Tuhan yang telah disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Yod He Waw He Yahweh. Kami mengenal Bapa Yahweh melalui pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Yod He Waw He artinya lihatlah tangan yang terpaku. Arti daripada Yod He Waw He, lihatlah tangan yang terpaku. Siapa tangan yang terpaku? Yeshua HaMashiach. Karena di dalam pribadi Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Allah di dalam Alkitab itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Bukan Allah yang ada dalam Alkitab, Tuhannya saudara kita dari seberang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para mukallaf sering mengutip firman Tuhan, termasuk Pak Muhammad. Yesus saja menyuruh kalian untuk menyembah Allah. Saya setuju, karena itu ayat Alkitab. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus di situ bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat teks asli, di situ dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, atau Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita adalah Yahweh dan Yahweh itu adalah Echad. Bukan dengarlah wahai Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Echad. Enggak seperti itu Yesus ngomong. Yesus tidak berbicara seperti itu kepada Bani Israel dan kepada kami yang percaya kepadanya, yang mengikutinya, umatnya. Kami inilah umat kepunyaannya termasuk Anda, tapi karena Anda sudah menyangkal, maka Anda sudah lari daripada kepunyaan Yesus, Anda menjadi milik kuasa kegelapan. Ketika Anda menjadi milik kuasa kegelapan, hati dan pikiran dikuasai oleh kuasa kegelapan, sehingga apa yang tertulis dalam firman Anda pelintirkan, lalu Anda sebarkan berita bohong, berita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saya sangat yakin dalam hati kecil Anda, Allah yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Anda pahami saat ini. Saya sangat yakin, tapi karena Anda sudah tertutup hati dan pikirannya, cahaya Injil itu tidak ada lagi dalam hati dan pikiran saudara, sehingga saudara tidak bisa lagi melihat kebenaran. Nah, kenapa? Karena tidak lagi diberdekakan oleh kebenaran itu. Anda sudah terhimpit dengan hukum agama. Anda sudah diikat dengan hukum agama, sehingga apa yang benar tidak lagi bisa Anda lihat. Nah, ini saudaraku, kita perlu sekali meluruskan. Kita hadir di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah orang awam untuk meluruskan setiap apa yang sudah mereka bengkokkan, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan baca lagi. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Di situ dikatakan annahu la ilaha illallah. Tidak dikatakan seperti itu. Yang dikatakan oleh Fir'aun apa?
qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Bukan la ilaha illallah, tetapi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ada illa, ada kecuali. Tiada Tuhan selain Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel. Siapa Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel? Kita baca artinya Bapak Ibu ya, dalam surat Yunus ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ada hal yang sangat penting Bapak Ibu. Fir'aun saat itu bukan beragama Islam. Jadi jangan sampai saudara kita dari seberang berpikir bahwa Fir'aun telah murtad. Tidak. Islam sebagai agama, sistem kepercayaan dan ritual dan sebagainya yang kita lihat hari-hari ini yang dilakukan oleh saudara kita umat Islam, itu belum lahir di masa Fir'aun, belum ada di masa Fir'aun. Yang kedua, nama Israel ditulis dalam Al-Quran, bukan Palestina, bukan Arab, Mesir, Turki dan sebagainya, tetapi Israel. Siapa Tuhannya yang telah disembah oleh Bani Israel? Yang telah disembah oleh para nabi dan rasul, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Isa dan Yakub. Siapa Bapak Ibu? Pasti saudara semuanya tahu. Yod he waw he, Yahweh. Yod he waw he. Yod artinya tangan. Lihatlah, he wow he, lihatlah tangan yang terpaku. Kalau arti daripada haleluya, artinya pujilah kepada Yahweh. Haleluya, pujilah kepada Yahweh. Saudaraku para pencinta Sinajil Habaget, kita bersyukur semuanya dikarenakan kita tidak sia-sia beriman kepada Yeshua HaMasyiah. Karena Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Yahweh yang menyelamatkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Pasti Bapak Ibu sudah paham semuanya apa yang sudah difitnahkan oleh saudara kita dari seberang, khususnya para mukallaf dari RT 0666 mengenai Allah yang ada di dalam Alkitab. Mereka katakan itu adalah Allah SWT, Tuhannya mereka. Padahal tidak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasyiah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam rumah syafaat saudara. Terima kasih.